Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sosialisasi mutabaah di bulan Ramadan. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, ceramah. Dan yang terakhir, doa penutup. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Akmal Fauzi Zamzami dan Ananda Nafisya Saki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman معدودة فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Tinggi juga nggak apa-apa, nanti ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang telah menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu yang berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemurahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala SMP Jakarta Pusat, Bapak Haji Abdul Ghafur MPI. Yang sama-sama kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru, Staf dan karyawan SMP Jakarta Pusat, serta siswa-siswi SMP Jakarta Pusat yang kami sayangi dan kami banggakan. Oke, baiklah, langsung saja pada hari ini sekarang saya akan mensosialisasikan kegiatan kita ketika Ramadan nanti. Kita ada program, tidak hanya pesantren Ramadan, tapi ada juga mutabaah yaumiyah Ramadan. Tadi sudah dibagikan satu persatu ya, semuanya selembar kertas yang isinya mutabaah yaumiyah Ramadan. Nah, mungkin untuk kelas 8 dan 9 sudah pernah mengisi mutabaah yaumiyah harian ya. Jadi sudah terbiasa untuk mengisi, sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, untuk yang kelas 7 mungkin ada beberapa yang belum tahu. Di sini saya akan mensosialisasikannya. Jadi bisa kita lihat ya di kertas yang sudah dibagikan. Coba kertasnya dilihat, ya, nggak dilipat ya, dilihat dulu. Nanti kalau nggak paham baru nanya, oke? Semuanya sudah dibuka kertasnya ya. Kita bisa lihat di kolom pertama ini ada beberapa kolom, ya, mulai dari hari, tanggal sampai tanda tangan orang tua. Nah, di kolom yang paling bawah itu sudah ada petunjuknya ya. Kita bisa baca sudah ada petunjuknya. Nah, mutabaah yaumiyah ini adalah kegiatan evaluasi amal kalian sehari-hari, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi dari kertas ini nanti kalian bisa mengevaluasi kegiatan ibadah kalian. Nah, kita lihat di kolom yang paling bawah ini ada petunjuknya ya. Nah, pada kolom hari, tanggal, bulan, tahun diisi dengan lengkap hari yang kalian kerjakan sholat tersebut, harinya hari apa, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, di kolom sholat ada sholat sunnah tahajud, sholat duha, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat tarawih. Ya, kita baca petunjuknya. Pada kolom sholat sunnah dan wajib, siswa-siswi wajib menulis pada pukul berapa sholat dilaksanakan.
jusnya dan ayatnya. Jadi kalian bisa evaluasi dari kelas ini, kemarin baca surah berapa ya, kemarin baca baca surah apa ya, baca ayat berapa ya. Jadi bisa dilihat dari lembar mutabaah ini, ditulis dengan lengkap. Nah, setelah di kolom tilawah ada kolom I care. Nah, ini yang baru yang mungkin teman-teman belum pernah lihat. I care ini adalah kolom kepedulian kalian. Jadi pada kolom I care, siswa-siswi wajib menulis kegiatan menolong atau membantu yang dilakukan pada hari tersebut. Ditulis kalian ngapain, misalkan contoh. Membantu itu kan nggak harus hal besar ya, membantu itu kita bisa melakukan dari hal-hal kecil, misalkan membantu menyiapkan makanan untuk buka puasa. Nah, itu ditulis di sini, membantunya ngapain, membantu, misalkan contoh kecil lagi, membantu adiknya ngajarin ngaji. Nah, itu kan juga membantu, itu kan adalah I care. Nah, selanjutnya ada I share. I share ini adalah pada kolom I share, siswa-siswi wajib menulis kegiatan berbagi yang dilakukan. Ya, jadi di situ teman-teman diminta untuk ditulis kegiatan I share apa yang kalian lakukan pada hari tersebut. Misalkan kalian berbagi ke tetangga takjil gorengan 2 biji lah, itu kan juga udah berbagi ya, itu kan juga udah sebuah kebaikan. Berbagi itu kan harus besar ya, atau mungkin berbagi di jalan, membagikan takjil kepada orang-orang sekitar gitu ya. Nah, dari I care dan I share ini teman-teman diminta untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video kegiatan I care dan I share tersebut. Jadi nanti dari humas akan menyiapkan clipboard ya, berbentuk template untuk teman-teman isi kegiatan I care dan I share tersebut. Jika nge-share kegiatan itu, teman-teman diminta untuk nge-share di misalkan story Instagram, nanti tag Walas dan tag officialnya SMPK Toko Pusat. Nanti akan di-repost oleh SMPK Toko Pusat, gitu ya. Jadi I care dan I share ini sebenarnya kalian ini adalah pilihan. Pada hari tersebut boleh aja dilakukan dua-duanya, atau boleh kalian pilih salah satu. Misalkan hari ini kalian mau I care, besok kalian mau I share. Nah, itu boleh dipilih salah satu. Tidak harus setiap hari harus I care dan I share. Ini adalah pilihan, boleh dilakukan yang mana saja. Ya. Dilakukan dua-duanya lebih baik ya. Kalau nggak ngelakuin, Nggak apa-apa ya? istilah kedua kabar kamu dengan kebaikan kan ya. Oke, gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan I care dan I share, di-upload di Instagram untuk memotivasi orang lain, untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan juga, gitu ya. Jadi nanti tag Walas dan tag SMPK Toko Pusat nanti akan di-repost oleh Walas dan SMPK Toko Pusat juga, gitu. Nah, terakhir ada kolom tanda tangan orang tua. Ya, jadi nanti kolom tanda tangan orang tua ini diisi tanda tangan orang tua kalian, bukan tanda tangan kalian ya. Tanda tangan orang tua kalian. Jangan ntar orang tuanya udah tanda tangan terus besok ditiru tanda tangan orang tuanya. Ya, jadi untuk kontrolin orang tua kalian juga, melihat kegiatan kalian, ibadah kalian sehari-hari itu sudah baik atau belum. Jadi orang tuanya harus yang menandatangani gitu. Nanti setiap hari dikumpulkan ke Walas akan kontrolin juga anak dia kegiatan kalian sudah oke atau belum. Nanti setiap hari Jumat pada setiap minggunya BK akan melihat juga, akan mengecek juga semua mutabaah yang sudah kalian kerjakan. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan oleh Walasnya ya. Oke, mungkin itu saja saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMP ITH Taqwa Pusat yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Abdul Ghafur MTDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati para wakabit, yang saya hormati para bapak ibu dewan guru SMP Inti Akapua Pusat beserta staf dan karyawan, anak-anakku sekalian, para siswa, para siswi SMP Inti Akapua Pusat yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ceria ini kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita yang kita cintai, di lapangan SMP Inti Akapua Pusat, dalam rangka kita bersama melaksanakan acara Tarhib Ramadan yang biasa kita lakukan. Acara semacam ini kita berjalan, kita mengitari lingkungan yang ada di sekitar SMP Inti Akapua Pusat. Namun kali ini kita adakan acara Tarhib Ramadan ini cukup kita adakan di sekolah kita ini dan akan disiarkan secara terbuka, siarkan secara langsung, nanti bisa juga dilihat sama orang tua kalian di rumah. Para bapak, para ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini ada dua kegiatan yang keduanya saya anggap penting. Yang pertama adalah acara Tarhib Ramadan yang sekarang kita laksanakan. Setelah ini selesai, kita akan masuk acara final daripada kelas meeting sekaligus penyebutan juara dan pembagian hadiah. Dan insya Allah kedua acara ini kita kemas sedemikian rupa agar nanti pas Jumat selesai. Kalau sudah selesai kita ngapain? Kita pulang. Senang kalau pulangnya. Senang. Besok libur ya. Iya. Senang kalau libur dah. Guru juga senang gurunya. Senyum gurunya kalau libur juga. Sebelum saya menyampaikan tentang Tarhib Ramadan, tadi kita dengarkan bersama-sama sosialisasi mutaba'ah yaumi. Saya lihat dari kolom-kolom yang ada di situ, yang kamu checklist, yang kamu isi, itu semuanya nilai ibadah kepada Allah. Di situ saya nilai kejujuran. Karena di rumah gurunya nggak bisa awasin secara langsung. Siapa yang awasin? Siapa yang awasin? Orang tua. Siapa lagi? Siapa lagi? Allah Subhanahu ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang kamu ucapkan kecuali ada yang menyatat. Itu raqibun atid. Ada raqib dan atid. Malaikat raqib dan malaikat
ibadah yang ada di kolom-kolom itu hanya ingin dinilai sama guru. Kalau itu yang kamu niatkan, pahalanya nggak dapat. Niatin billahi, sholat sunat, tahajud, sholat sunat, duha, sholat sunat, tarawih, sholat wajibnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niatnya lillahi, jangan karena lu karena pengen ini dinilai sama niat dinilai. Di sini nilai kejujuran, luruskan niat kalian. Paham? Yang perempuan paham nak? Siap untuk melaksanakan mutabayomnya? Siap melaksanakan mutabayomnya? Ya, masih belum. Saya belum lanjutin, kalau belum ya pakai Jumat. Saya tanya sekali, siap apa tidak? Kalian belum siapa aja, belum habis saya ngomongnya. Saya tanya, siap kalian mengikuti atau mengisi mutabaah yaumiyah? Tetap aja kendor. Ya masa orang ada 364 jawabannya kecil banget, volume kecil. Berarti setengah hati. Sekali lagi saya minta angkat suaranya. Siapkah Anda mengikuti mutabaah yaumiyah? Ya, alhamdulillah. Yang nanya siapa? Yang nanya siapa? Yang jawab? Saya. Oh, jawab saya. Itu jawaban kalian sudah dicatat. Tadi saya bilang, maya bisu min qawli illa ladaihi raqibun atid, dicatat malaikat raqib. Awas hati. Jawaban kamu sudah siap. Kalau sudah siap, dosa. Ya itu saya tegaskan, harus isi dengan sungguh. Tinggalkan besok sholat tarawihnya di rumah, karena guru nggak bisa kontrol itu. Ya, sholat wajibnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya lakukan. Kalau kalian bocor dan jujur, ya, kalau saya tulis, paham? Lalu saya masuk kepada apa itu tarhib Ramadan, biar tahu, biar jelas. Setiap kita melaksanakan sesuatu harus tahu tujuannya. Jangan kayak orang gila, jalan dari timur ke barat, dari barat ke timur, cuma senyum-senyum saja. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Mau kamu bekerja nggak punya tujuan, mau? Kalau nggak ada tujuannya, nggak ada sampai-sampai. Siapa? Dari rumah kemarin ada tujuan nggak? Apa? Ngapain? Hah? Basmi. Hari ini tujuannya apa? Ini kayaknya bunga apa? Ini apa yang apa? Tahib Ramadan. Setelah itu baru ya kita lanjut kelas kita. Di mana hari ini sudah masuk final voli dan final futsal sama final masak jengkol. Habis itu final apa? Final makannya. Sudah matang dimakan. Tarhib Ramadan itu asal kata dari tarhib, diambil dari bahasa Arab. Rahibah yarhabu rahaban wa tarhiban, artinya senang. Hati kita senang datangnya suci
Ramadan. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 Syawal. Orang Islam ditanya. Tanggal 27, 28, 29, 30. Hari Senin tanggal 30. Ada saudara-saudara kita juga yang Syakbannya sampai 29. Senin berarti dia puasa. Saudara kita, dia versi keyakinan. Kita akan nunggu pengumuman dari pemerintah kita. Insya Allah jatuh pada hari Selasa. Jadi kalau Syakbannya full 30, insya Allah Ramadannya besok hanya 29 hari. Dan Ramadannya kurangi dari 29 hari diskon 1 hari sama Allah. Apakah nilai pahalanya berkurang? Tidak, itu namanya full 1 bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bisa 30 hari, bisa 29 bulan Islam. Jadi menghadapi bulan Ramadan ini kita adakan tarik Ramadan. Yang pertama kita sambut dengan senang hati. Man fariha bidkhuli Ramadhan harramallahu jasadahu 'alal nar. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, kata Allah, kata Nabi kita, jasad kita diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Mau masuk surga? Kalau haram hukumnya jasad kita masuk neraka, maka pintu surga terbuka. Insya Allah kita akan masuk ke dalamnya. Maka kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan sukacita. Kenapa? Ada kenapanya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena dalam bulan ini semua amal ibadah kita nilai pahalanya dilipat gandakan. Kemudian pada bulan Ramadan besok, ampunan Allah akan berikan kepada hamba-Nya yang mau meminta ampun, meminta maaf. Yang ketiga, menyambut bulan suci Ramadan ini kita berziarah ke makam-makam orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang rahmat. Karena mereka sekarang yang sudah berada di alam barzakh sedang menanti doa kita yang masih bisa doanya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu buat orang tua. Kalau buat saudara, ya cukup Allah maghfir lahu. Kalau lagi, kalau perempuan Allah maghfir lahu. Itu ya. Jadi yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan kita sambut dengan sukacita. Yang kedua, kita iringi dengan berziarah ke makam-makam keluarga yang telah berpulang rahmatullah. Yang terakhir, apa yang kita lakukan? Saling memaafkan. Saling memaafkan. Maka kesempatan ini saya sering ngomong, sering melakukan sesuatu di lingkungan SMP, IT, atau Pak Ustadz, maka saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga atas nama Dewan Guru, staf dan karyawan SMP atau Pak Ustadz, juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan atas penyampaian dari Bapak Haji Abdul Ghafur Al-Jaili. Baik, kita lanjut acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Fadli SPDI. Kepadanya kami persilakan. Masih nanti tanggal udah? Cip, biar terang jadi. Sebelum kita mulai salawatan dulu. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa beri rambutan. Oh, cakep belum? Takut apa? Kita dulu. Langit, jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa beri rambutan. Daripada mikirin mantan, lebih baik kita watan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Jalan-jalan keluar batang, jangan lupa memberi ikan. Daripada mikirin hutang, lebih baik kita sholawatan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pepaya, belinya di Mekah. Yang jawab salam saya doain hidupnya berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul madrasah, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala SMP Jakarta Pusat, Fadilah Mukarram wal Mukarram, Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati segenap Bapak Ibu, guru staf dan karyawan SMP Jakarta Pusat, anak-anak sekalian yang laki-laki, halo, yang ganteng-ganteng, yang cewek-cewek yang cantik, dan ibu kantin yang apa ya? Cantik juga enggak? Yang cantik-cantik juga. Iya, yang cantik pada masanya ada bisa. Mohon maaf buatnya kata Mas Arif. Bapak Ibu, para pendengar untuk IG SMP Jakarta Pusat dan para penonton YouTube SMP Jakarta Pusat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua, baik yang ada di SMP Jakarta Pusat maupun yang berada dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dan diberkahi segala kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tolong
diperhatikan kepada anak-anak sekalian, nanti dari kesiswaan sudah menyiapkan begitu banyak hadiah. Apa yang saya sampaikan nanti bisa diingat, dan ketika nanti ada pertanyaan yang bisa jawab maka akan bisa maju ke depan. Apa hadiahnya? Juara pertama nanti atau yang maju pertama akan mendapatkan hadiah umroh. Kalau dikasih sama orang tuanya. Kalau enggak ya kalau saudara. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi di sekolah yang kita cintai, SMP Tiatangwa Pusat ini, dalam rangka kita bersama-sama mengikuti acara Tarhib Ramadan tahun 1945. Salam bermakna salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, seorang manusia yang sholatnya paling khusyuk, seorang manusia yang ibadahnya paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang tidak pernah sedikit pun memiliki rasa iri dan dengki, seorang manusia satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat di mahsyar nanti, di mizan nanti, di sirat nanti, ialah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, dewan guru, staf dan karyawan SMP Tiatangwa Pusat, serta anak-anak sekalian yang Bapak cintai, berbicara dengan tentang Tarhib Ramadan ini adalah berbicara bagaimana kita bisa menyambut kedatangan tamu yang sangat agung. Seandainya ada delegasi dari Presiden Republik Indonesia, ada utusan dari Presiden bahwa pada hari Selasa besok Presiden Republik Indonesia datang ke SMP Tiatangwa Pusat. Kira-kira kalau seandainya ada seorang presiden datang ke sekolah kita, senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bangga ke sekolah kita didatangkan presiden? Tidak hanya sampai di sini. Ketika presiden kali lagi akan datang ke sekolah kita, maka perlu persiapan cakep begitu. Kalau seandainya presiden mau datang 4 hari lagi, kira-kira yang ketemu rapi apa dulu? Sekolahnya, bangunannya diapain? Diganti. Ini dicat ulang, keramiknya dirapikan, ada karpetnya untuk presiden lewat, terus tempat untuk presiden duduk diapain itu? Sopannya yang hijau, yang wangi, dan lain sebagainya. Kenapa dari itu? Iya, betul. Nah, ketika presiden datang dengan pelayanan yang sangat maksimal, maka insya Allah tamu yang datang agung itu akan merasa puas dan dia merasa nyaman datang ke SMP Tiatangwa Pusat. Tapi kebalikannya anak sekalian, presiden mau datang hari Selasa, ini kita tidak ada persiapan. Dari rapiin bangunannya, tempatnya juga dari siapin. Presiden datang gak dikasih minum, gak disediain kopi, gak dikasih makanan, ruangan yang disiapkan bau, gak ada AC-nya panas. Kira-kira presiden itu lama atau sebentar datang ke sini? Sebentar. Bahkan belum masuk presiden, maka utusannya menyatakan tidak jadi datang ke sini karena persiapannya belum makan. Begitu juga ketika Ramadan akan datang 4 hari lagi. Saya mau tanya dulu ya perempuan, Nek, masih punya hutang nggak? Siapa yang masih punya hutang Ramadan? Tunjuk tangan. 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9, 10. Waduh, masih banyak. Betul. Yang laki-laki yang masih punya utang Ramadan tunjuk tangan. Wah, nggak ada. Anda restorasinya. Waduh. Saya belajar PAI dari bulan yang lalu mengingatkan, bahkan ada yang sampai punya utang sampai saat ini masih 10, sedangkan 4 hari lagi Ramadan. Hati-hati ya. Seorang perempuan buat masuk ke surga, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, cuma 3 syaratnya tuh. Yang pertama, seorang perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ditinggal. Subuh sampai isya kamu lakukan itu, gak pernah berhenti sampai kau mati. Yang kedua, seorang perempuan yang menyelesaikan puasa Ramadan. Ketiga, perempuan yang sudah menikah, maka dia taat dengan suaminya. Bagi perempuan yang belum nikah, maka dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka 3 syarat ini, kata Imam Ghazali, adalah orang yang pasti dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Enak ya? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika datang bulan Ramadan? Yang pertama, yang kita harus persiapkan bekal adalah bekal ilmu. Kenapa? Ilmu yang paling utama. Karena betapa banyak orang yang berpuasa illal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini ada apa misalnya, ada bilang dia puasa dari pagi sampai asar, duhur, sampai menjelang maghrib dia masih puasa. Dia menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi dalam keseharian puasanya itu tidak mencerminkan orang yang sedang berpuasa. Misalnya di puasa melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, boleh nggak? Nggak boleh. Maka ada 5 hal yang merusak pahala puasa, teman-teman sekalian. Yang pertama, berbohong. Nggak boleh lagi puasa kita, kamu ngambil duit saya? Enggak, demi Allah saya nggak ngambil. Padahal dia apa? Ngambil. Nggak boleh kalau kita lagi berpuasa kita ngomong menjorok, ya, berbohong. Kemudian kita namimah, nggak boleh ngadu domba. Juga ngomongin orang nggak boleh. Maka penting ilmu puasa ini penting. Karena Ramadan rumah besar. Ramadan adalah tempat kita belajar. Karena puasa saum artinya menahan diri dari tidak berbohong, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berkata kotor, tidak berkata jorok dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu ada yang terakhir, ketika kita berpuasa jangan sampai pahala puasa kita habis adalah memandang sesuatu bisyahwat. Memandang sesuatu dengan syahwat, dengan nafsu. Maka penting ilmu dalam menghadapi puasa ini. Dan kamu juga harus tahu, kita semua harus tahu, para jamaah sekalian, ketika memasuki bulan Ramadan, para sahabat Nabi, para ulama soleh, ketika masuk Ramadan atau sebelum datang Ramadan, mereka begitu antusias untuk menyiapkan segala sesuatunya. Belajar lagi, mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang pengertian puasa itu apa? Apa hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Apa hal-hal yang merusak pahala puasa? Puasanya sah kita, nggak batal, kecuali minum dan makan. Tapi pahalanya nggak apa? Nggak ada. Jangan sampai nanti yang ciwi-ciwi ini, yang cewek-cewek, besok ketika masuk bulan Ramadan, kita lagi masuk bulan puasa, kumpul 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Apa yang dibicarakan? Ghibah. Sini deh. Tahu nggak? Si Kayla itu dia tuh suka sama si A gitu. Emang iya.
yang puasa tahun ini lebih baik daripada puasa tahun lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Siapa yang tahun lalu bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, tunjuk tangan. Gak apa-apa, tunjuk tangan. Yang laki-laki yang tahun lalu Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran 1 orang, Alvin. 2, Albert. 3, Testa. 4, Bagus. 5, Sabir. Nizar. Masya Allah. Apa juga tunjuk tangan? 3, Akbar juga. Nah, kita kasih tepuk tangan buat yang sudah menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Akbar juga? Enggak. Coba yang berikutnya berapa orang tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak yang berikutnya. Tepuk tangan juga yang berikutnya. Tuh. Siapa yang Ramadan tahun lalu bisa menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran? Ini 2 kali. Coba berdiri 2 kali. Berdiri ya. Ada lagi yang kata 2 kali? Ya. Ya Allah, Masya Allah. Ya, kasih tepuk tangan buat Kendra. Berarti Kendra tahun ini harus lebih dari 2 ya Kendra. 3 bisa. Masya Allah bisa. Oke, itu terima kasih. Nanti langsung kasih hadiah ini. Yang bisa mengatakan kemarin Ramadan 3 kali. Ada? Dia putri sini maju nih. Iya, itu ada dia. Ada. Berdiri coba, berdiri. Ada. Saya yakin kita ada berdiri itu. Berarti 1 hari dia membaca Al-Quran berapa juz? Iya ya. 10 hari khatam. Hati 3 juz. Masya Allah. Sehari 3 juz ya. Berarti 10 hari sekali khatam. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak sekalian, selain ilmu yang kita harus miliki persiapan Ramadan, adalah kita persiapan kesehatan kita. Fisik kita juga sehat. Karena Ramadan ini, para ulama soleh ketika masuk bulan Ramadan, mereka banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan mereka kurang tidur. Kalau kita kebalikannya, kalau para ulama-ulama terdahulu masuk bulan Ramadan tidur atau jarang tidur karena melakukan qiyamul lail, kalau kita puasanya tidur mulu. Kalau hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah hadis palsu ya. Ya, ada orang mengatakan, Pak, katanya tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya, tidur yang seperti apa dulu? Jangan dari pagi subuh sampai asar tidur mulu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, karena masih banyak kegiatan kita persiapkan apa lagi? Uangnya, plusnya. Kalau kalian gak usah mikirin belum. Kalau bapak-bapak udah mikirin paling tuh. Gimana sahurnya 50.000, apalagi sekarang cabai 5.000 itu sahur betul ya. Belum buat buka puasanya, ada es teh manisnya, ada es buahnya, ada gorengannya dan lain sebagainya. Minimal sehari kita bisa menyiapkan 100.000. Berarti sebulan 3 juta. Belum buat pakaian anak dan lain sebagainya. Maka persiapkanlah bekal dengan sebaik-baiknya. Demikian, sebelum saya tutup, saya ada pertanyaan yang bisa jawab, silakan. Dari laki-laki dulu, Pak, udah siapin ya? Oke, siapa yang tahu? Sebutkan 3 hal yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Sebutkan 3 hal. Yang laki-laki sini maju. Siapa cepat tidak dapat maju? Siapa? Mari, ya. Ayo sini. Siapa di sini? Ucap. Masya Allah. Ya perempuan. Ayo. Coba sini. Mari maju. Ini udah ada tuh, ini gimana? 3 hal yang harus kita siapkan tadi.
Sini, Haris sini. Ada. Ayo. Siapa? Baik. Kevin? Enggak. Siapa Akmal? Ayo. Farah sini. Ayo. Iya. Oke, inilah dia anak kita yang berani untuk tampil. Namanya siapa? Akmal dari kelas berapa, Mal? 8 bulan, Pak. 8 bulan. Apa? Orang itu siapa? Bisa nih. Ani, ya. Apa tindakan yang kita siapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Persiapkan ilmu pengetahuan kita, kesehatan kita, dan keuangan. Iya, tuh. Kasih ya dia. Jangan kan pipit, nah. Lihat isinya. Oke. Yang kedua, walaupun tadi saya belum sampaikan, saya yakin kalian selalu mendengar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba. Ini surat apa dan ayat berapa? Sini, maju. Maju dulu, jangan jawab. Sini Pak Dia. Dia mau maju. Di situ kalau mikir, dia malu depan jawab. Siapa? Ayo sini. David. Zapek Pak, Zapek. Ayo. Zapek mau maju kan? Ini dia yang punya mobil bus Asrof nih. Iya. Namanya siapa datang? Namanya Asrof. Dari kelas berapa? 7B. Wali kelasnya siapa ya? Arif kita. Tadi yang saya bacakan itu surat apa ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 1 nomor 3 betul. Masya Allah. Luar biasa. Baru kelas 7 belum dipelajari tentang puasa sudah tahu. Ya ceweknya, oke, dia mau maju ke sini katanya. Oke, ini. Oke, coba dari 5 yang tadi saya sebutkan, hal-hal yang merusak puasa apa aja, minimal 3 aja dah. Dari 5 sebutin 3 aja. Sini, ya. Yang merusak pahala puasanya sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada, hanya ilaju wal atas, hanya dapat lapar dan malas saja. Namanya siapa? Zimana. Kelas berapa Zimana? 8 bulan ke siapa wali kelasnya? Sipa. Coba sebutin nama. Giba itu apa? Ngomongin orang. Nah, kedua? Bohong. Oh. Adu domba. Adu domba. Betul nggak? Iya, betul. Gimana sih upload? Tepuk tangan. Mana hadiahnya? Domba ya. Apa? Kasih pikir saya. Bangsa juga. Nah, betul. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi tuh gimana? Tinggal 2, berarti sekali lagi ya. Sekali lagi yang putri kesempatan tadi sudah segera. Boleh, bebas. Ketika seorang perempuan gampang dan sangat mudah untuk masuk ke dalam surga, sebutkan 3 hal pada ini. Sebutkan 3 hal yang menyebabkan perempuan untuk dijamin oleh Allah masuk surga. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Wanita yang
Ramadan ayatnya juga sudah dibacakan. Ramadan ini sudah. Coba sebutkan 3 hal atau 3 alasan orang boleh tidak berpuasa. Ini maju. Jangan dulu lah, jangan dulu. Dalam puasa Ramadan ini kamu boleh nggak puasa nih, tapi dengan syarat 3. Ini kamu siapa namanya? Asya, kelas berapa? 19B. Siapa? Itu dia lagi. Oke. Kalau ada orang Islam boleh jaga puasa. Ya, syaratnya karena ada posisi apa dia dalam ada ujur sakinya apa itu? Lagi hamil, saya tanya Bu, kalau lagi hamil boleh jaga puasa? Enggak. Oke, boleh. Dalam perjalanan lagi mudik kamu nggak puasa boleh nggak? Oke. Kalau perjalanan jaraknya minimal berapa itu? Nggak tahu berapa kilo gitu kan? Berapa? 80 kilo. Satu lagi terakhir. Air. Iya betul 100. Mana hasilnya? Kalau bagi laki-laki sakit ya, yang umumnya lansia, menyusui dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Para bapak dan ibu dewan guru serta karyawan SMP Kegiatan Pusat, anak-anak sekalian yang bapak banggakan, dan seluruh pendengar live IG SMP Kegiatan Pusat dan para pendengar spesial YouTube SMP Kegiatan Pusat dimanapun berada, saya sebagai guru SMP Kegiatan Pusat mengucapkan marhabannya Ramadan, selamat datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa, kita baca suratul Fatihah karena kita umur tidak ditahu. Betapa banyak orang yang mau menghadapi bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah. Maka selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Agar kita diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan dipertemukan, disampaikan pada bulan suci Ramadan. 4 hari lagi kita tidak tahu nah. Bisa jadi 4 hari lagi saya lebih dahulu meninggal. Saya tidak tahu. Kita tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita mohon, kita berharap kepada Allah, kita baca suratul Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua dipertemukan dan disampaikan umur kami dalam bulan suci Ramadan, disehatkan badan kami, dimurahkan rezeki kami, diberkahi segala kehidupan kami. Dan semua kepada Bapak Ibu, wali siswa SMP Takwa Pusat dimanapun berada, dan para pendengar sekalian juga sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sudah sampaikan semuanya dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin ma'ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niyatul qabul wa rizqul maqbul syauqillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Tibalah kita pada acara penutup, acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fatullah Alwi SPD. Sebelum itu saya selaku pembawa acara mohon diri dan mohon maaf atas segala baik dalam hal perbuatan maupun perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mari kita baca suratul Fatihah. Kita berharap pada Allah, berharap guru-guru kita, orang kita, atau siapapun yang mencatat bagi kita, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Pada intinya wabah Bismillah اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إله من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وحكنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا